Makam Muhammad Zikli, bayi berusia 18 bulan yang diduga meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar. Jasad bayi yang dirawat Panti Asuhan Tunas Bangsa Pekanbaru, Riau tersebut akan diotopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Polisi membongkar makam bayi Muhammad Zikli yang terletak di tempat pemakaman umum di Jalan Seroja, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Pembongkaran makam ini dilakukan agar polisian dapat mengotopsi jasad Zikli, bayi yang berusia 18 bulan yang diduga menjadi korban penganiayaan saat berada di Panti Asuhan Tunas Bangsa. Pembongkaran makam ini disaksikan Paman Zikli yang melaporkan dugaan penganiayaan itu pada polisi. Saat ini telah 4 orang dimintai keterangan oleh polisi. Balita bernama M. Zikli kita laksanakan guna kepentingan otopsi untuk mengetahui apa penyebab utama dari kematian bayi tersebut. Jadi sedang berlangsung, untuk hasilnya kita tunggu informasi dari Rumah Sakit Bayangkara. Ini sudah berapa hari dimakamkan? Kita dapat informasi sejak tanggal 26, jadi 26 dilaporkan ke Polresta Pekanbaru. Namun demikian M. Zikli ini sudah meninggal dari tanggal 16. Polisi telah menyegel Panti Asuhan Tunas Bangsa, sementara pemilik panti masih dalam pencarian polisi. Bayi Zikli meninggal pada 15 Januari lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru. Saat Zikli diantar pihak panti asuhan ke keluarganya, kondisi bayi sudah kritis. Belakangan keluarga Zikli menemukan luka seperti bekas sundutan rokok di tubuh Zikli. Kondisi itu membuat paman korban melaporkan kasusnya ke kepolisian. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Rian Rahman, TV One mengabarkan. Sebelumnya pemirsa, sebuah panti asuhan di Pekanbaru, Riau menjadi perhatian setelah seorang bayi meninggal dunia dengan penyebab yang menjadi tanda tanya. Ya, warga sekitar mengatakan telah cukup lama ditemukan hal-hal yang mencurigakan di panti asuhan tersebut. Dengan kasus meninggalnya seorang bayi berusia 18 bulan, warga mulai angkat bicara tentang Panti Asuhan Tunas Bangsa di Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Warga yang pernah menjadi ketua RW di wilayah ini mengakui panti asuhan tersebut mencurigakan. Menurut dari pengawasan saya kan, karena saya mantan RW baru 1 tahun ini ya, itu anak segini-gini kok nggak besar-besar sampai sudah 15-an tahun. Seharusnya kan sudah ada yang umur 14 tahun, 15 tahun, sudah 20-an tahun kan. Anak itu kemana? Aku tanda tanya, maka aku karena saya sudah nggak mau kemari kan, sudah nggak mau nengok-nengok di sini, masuk pun aku nggak berani, apalagi istri saya sudah menggigil kalau kemari itu karena ketakutan itu, takut diserang sama dia. Perizinan panti asuhan itu diketahui telah dicabut 2 tahun lalu. Sebelumnya, sedikitnya ada 10 balita yang masih berada di panti asuhan tersebut. Mereka telah diamankan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Pihak Polresta Pekanbaru memeriksa sejumlah saksi dan mencari pemilik panti bernama Lili yang kini masih buron. Dari Pekanbaru, Riau, Muhammad Arifin, Rian Rahman, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, petugas dari Lembaga Perlindungan Anak mendatangi Panti Asuhan Tunas Bangsa yang berada di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Panti Asuhan Tunas Bangsa di Pekanbaru, Riau jadi sorotan setelah seorang bayi berusia 18 bulan yang dititipkan di panti ini meninggal dunia dengan kondisi menggenaskan. Petugas dari Lembaga Perlindungan Anak mendatangi Panti Asuhan Tunas Bangsa yang berada di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, Riau. Petugas ingin memastikan kelayakan panti asuhan untuk dilaporkan ke Dinas Sosial. Namun petugas dikejutkan dengan kondisi panti asuhan yang jauh dari layak. Sekilas, tempat ini justru mirip gudang penyimpanan sembako. Di teras panti asuhan, terlihat bahan-bahan makanan ditumpuk seadanya tidak tersusun rapi, serta banyak juga makanan yang telah kadaluarsa. Bahkan petugas menemukan susu yang kalengnya sudah berkarat. Tentu saja sangat berbahaya jika dikonsumsi. Kondisi ruang dalam panti asuhan juga mengenaskan.
lantai kamar tidur yang kotor, serta kain yang bertumpuk tidak tersusun di atas kasur. Panti asuhan Tunas Bangsa menjadi sorotan setelah seorang bayi berusia 18 bulan yang dititipkan di panti ini meninggal dunia di rumah sakit dengan kondisi tidak wajar. Petugas dari Lembaga Perlindungan Anak juga sempat berziarah ke makam Muhammad Zikli. Bayi Zikli meninggal pada 15 Januari lalu di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Pekanbaru. Saat Zikli diantar pihak panti asuhan ke keluarganya, kondisi bayi sudah kritis. Keluarga Zikli juga menemukan luka seperti bekas sundutan rokok di tubuh Zikli. Kondisi itu membuat paman korban melaporkan kasus itu ke kepolisian. Kameranya tidak wajar. Banyak yang terluka. Ada bagian apa aja? Untuk merah. Itu telinganya gimana tadi? Telinganya merah. Iya. Itu WC-nya juga perutnya ada bekas ada parutnya. Pihak keluarga berharap kepolisian dapat segera menangkap pelaku dan menyelesaikan kasus ini secara hukum. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Rian Rahman, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui bagaimana proses hukum berkenaan dengan dugaan penganiayaan di panti asuhan, kita akan berbincang dengan Kapolres Pekanbaru, Kombes Pol Susanto. Selamat petang, Pak Kapolres. Selamat petang, Mas Alfat. Ya, Pak Kapolres, sudah sejauh mana proses hukum dari kasus ini? Apakah sudah masuk tahap penyidikan atau seperti apa? Terima kasih. Jadi sampai saat ini kita telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 9 orang saksi, apakah dari pengasuh, apakah dari warga sekitar, apakah dari pihak rumah sakit, untuk bisa memperkuat konstruksi pasal yang disangkakan kepada yang diduga pelaku. Kemudian kita akan melaksanakan gelar perkara sesuai dengan petunjuk Pak Kapolda, kita melaksanakan gelar perkara secepatnya. Kalau melaksanakan gelar perkara biasanya sudah ada tersangkanya, Pak. Artinya sekarang sudah ditetapkan tersangka? Baik, terima kasih. Jadi ini masih dalam taraf mengumpulkan barang bukti, karena kami masih menunggu penyebab kematian yang kemarin kita sudah melaksanakan otopsi. Kita bersama dengan Ditkes Polda Riau untuk menentukan penyebab kematian dari korban. Ya, Pak Kapolres, artinya sampai sekarang hasil otopsi belum keluar ya, Pak Kapolres? Iya, Mbak Tisha, masih sudah dilaksanakan otopsi, namun hasilnya belum keluar. Kita menunggu. Sambil menunggu kita mengumpulkan barang-barang bukti yang lain, kemudian pemeriksaan beberapa saksi yang perlu kita dalami. Pak Kapolres, ini menurut warga sekitar, ada tadi pernyataan dari mantan RW di sekitar Panti Asuhan Tunas Harapan tadi berkatakan bahwa dia agak curiga, banyak anak kecil di sana, tapi ternyata selama berbelas-belas tahun anak kecil tersebut tidak kunjung dewasa, saya tidak melihat ada anak kecil yang dewasa. Apa mungkin ada indikasi terjadinya human trafficking yang dilakukan Panti Asuhan tersebut? Iya, terima kasih. Tidak tertutup kemungkinan beberapa hal-hal yang mencurigakan. Ada beberapa berita yang ada yang meninggal, kemudian ada yang dijual belikan, dipergunakan untuk mengemis dan lain-lain. Ini masih dalam proses pendalaman. Kita akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, Mbak. Di panti asuhan tersebut ada berapa sih sebetulnya mungkin kakak asuh ataupun juga petugas panti yang mengasuh anak-anak di sana? Kabarnya kan ada sekitar 10 balita ya? Betul. Ya, betul. Jadi sampai dengan hari ini pemeriksaan ada 10 balita. Kemudian untuk pengasuhnya ada 2, namun kita melihat apakah 10-10-nya ini bagian dari korban. Kemudian ada 5 yang sudah kita amankan untuk kita titipkan ke rumah aman Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekanbaru. Pak Kapolres, mungkin kami ingin kembali ke kasus M. Zikli ini. Kronologis kejadian polisi bisa mengetahui adanya meninggalnya M. Zikli ini seperti apa, Pak Kapolres? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih. Jadi pada tanggal 16 Januari ada paman korban itu mendapat berita kematian dari ponakannya yang berusia 18 tahun atas nama Zikli. Kemudian, iya betul 18 bulan, mohon maaf. Jadi kemudian kami mendalami, kami terbitkan laporan polisi untuk melaksanakan penyelidikan. Kemudian ada hal-hal yang mencurigakan, kemudian kami melaksanakan otopsi
Karena kebetulan korban ini sudah dikebumikan pada tanggal 18 Januari, sehingga kami melaksanakan pembongkaran makam untuk melaksanakan otopsi. Dari otopsi itu bersama Polres Polda Riau dan DPI, kita baru mendapatkan adanya dugaan tanda-tanda kekerasan. Namun penyebab kematian belum dapat kita simpulkan. Baik, begitu. Nah, pada saat setelah mendapat laporan, polisi kemudian mendatangi panti asuhan ini. Nah, pada saat mendatangi panti asuhan ini, apa yang ditemukan oleh polisi? Apakah sudah dalam keadaan kosong atau bagaimana? Jadi begitu sampai dengan penyidik di lokasi TKP, ada beberapa hal yang dicurigakan. Kemudian yang paling utama adalah menyelamatkan 2 orang. Panti, kemudian beberapa pengasuh yang kita mintai keterangan, kemudian kita melaksanakan olah TKP. Apakah dari tempat tidur, kemudian beberapa tempat kamar mandi, kita melaksanakan olah TKP untuk membuat terang kasusnya. Pak Kapolres, tadi Pak Kapolres mengatakan bahwa ada 10 balita di sana, 5 sudah diamankan ke Dinas Sosial, 5 lagi bagaimana Pak Kapolres? Jadi untuk Yayasan Tunas Harapan Bangsa, ini ada 3 lokasi. 3 lokasi, tidak hanya di Tanah Raya saja, tapi ada beberapa lokasi yang ini sedang kita kembangkan, beberapa tempat. Sampai saat ini baru ada 3+2 yang kita titipkan di rumah aman Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dari 3 lokasi itu Pak Kapolres, apakah 2-nya itu sama-sama tidak layak seperti di Tenayan ini Pak Kapolres? Ya, betul, sangat tidak layak dari tempatnya, dari makanannya, dari kegiatan-kegiatan bagaimana mereka beraktivitas, kemudian makanan-makanan kadaluarsa yang memang masyarakat dengan kepeduliannya mengirimkan bantuan kepada panti asuhan ini. Demikian Mbak Tisa. Pak Kapolres, kalau kami ingin tahu mengenai kabarnya ada pencabutan izin terhadap panti asuhan ini 2 tahun yang lalu, apakah ini bisa dikonfirmasi? Betul, jadi kami sudah mengkonfirmasi dan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dinyatakan bahwa panti asuhan ini sudah tidak memiliki izin di tahun 2000. Jadi bukan 2 tahun lalu, 2000 sudah tidak memiliki izin, dan kami sudah melakukan untuk administrasi yang terakhir. Baik, Pak Kapolres, saat ini petugas masih berada di lokasi. Apa yang saat ini tengah dilakukan? Baik, terima kasih Mas Alfa. Jadi hari ini kita akan bekerja sama dengan DPI Polda Riau. Ada beberapa lokasi yang kita curigai ada korban lain yang ada di lokasi ini. Sehingga kami bersama tim DPI untuk bisa mengungkap secara saintifik crime investigasi terhadap korban-korban yang lain yang mungkin masih berada di lokasi TKP ini, Mas Alfat. Pak, pertanyaan terakhir Pak, sudah berapa lama sebetulnya si bayi Zikli ini berada di panti asuhan itu Pak? Informasi yang kita dapatkan tahun 2000 MZ Zikli sudah dititipkan oleh orang tuanya di sini, sudah dititipkan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di Kapal Petang. Semoga proses selanjutnya bisa berjalan dengan lancar.